Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan channel YouTube-nya Kambing Domba Indonesia. Hari ini kita melakukan pemupukan pada kebun hijauan kita, kebun rumput kita. Mungkin sebagian para penonton bingung apa ini kebun rumput kok dipupuk. Dan kita gunakan pupuk yang kita gunakan adalah pupuk urea non subsidi pula. Tentu harganya mahal ini, karena untuk kebun rumput kita nggak dapat yang subsidi. Subsidi itu hanya diperuntukkan oleh pemerintah kepada petani padi dan jagung. Jadi kita nggak boleh ngambil. Kita pakai untuk rumput yang non subsidi. Kenapa dilakukan pemupukan? Karena kebun rumput ini kita tanam, sekali tanam itu kita panen terus. Sudah lebih dari 3 tahun. Bahkan kita punya kebun yang kita panen sudah sampai dengan 8 tahun daripada saat pertama penanaman. Artinya apa? Bahwa nutrisi atau unsur hara tanahnya pasti sudah habis terkuras oleh rumput itu sendiri. Jadi untuk itu kita melakukan pemupukan secara rutin. Berapa lama pemupukan? Dulunya kita menerapkan dengan sistem setahun 2 kali menggunakan pupuk kimia, dan juga 2 kali juga menggunakan pupuk non kimia, yaitu feses atau pupuk organik. Namun melihat perkembangan akhir-akhir ini, pertumbuhan rumput di musim kemarau sangat terhambat atau sangat lambat, sehingga kita ambil kesimpulan untuk menggunakan pemupukan dengan pupuk kimia sebanyak 4 kali atau 3 kali dalam setahun. Tapi dosisnya tetap sama. Jadi dosis 1 tahun 2 kali itu ya kita bagi 4 atau kita bagi 3, supaya rumput ini lebih terangsang untuk pertumbuhannya. Kemudian kita ketahui juga pupuk kimia yang kita gunakan adalah pupuk urea, bahwa pupuk ini mudah terserap. Selain mudah terserap, mudah juga menguap atau terurai, sehingga kalau kita menggunakan pemupukan setahun 2 kali, nanti hanya 2-3 bulan awal pemupukan itu masih ada mungkin unsur haranya atau nitrogennya yang tersimpan di tanah. Tapi setelah 3 bulan dia udah habis kalau nggak dibawa oleh air hujan, menguap, karena urea itu kan terbuat dari nitrogen dan amonia. Kita ketahui 2 unsur itu mudah menguap, sehingga dia menguap nanti tanaman rumput kita pada setelah panen berikutnya udah nggak mendapatkan asupan urea lagi atau nitrogen lagi, sehingga ini menyebabkan pertumbuhannya lambat. Jadi kita bagi 4 atau kita bagi 3. Memang dari segi biaya kita akan rugi karena menggunakan ongkos kerja yang lebih mahal. Kemudian ini kita lakukan pemupukan. Apa ada waktu untuk melakukan pemupukan? Ada. Waktu yang harus kita perhatikan adalah pupuk itu akan bagus terserap kalau kita sebar setelah hujan. Maunya setelah kita sebar ada hujan, tapi jangan deras, hujan intensitas ringan, supaya dia masuk ke dalam tanah. Tapi kalau lagi musim kemarau, kita sebar pupuk itu semua akan terbuang oleh akan menguap, sehingga tidak bisa diserap oleh tanaman, karena pupuk itu diserap oleh akar tanaman, sehingga sementara pupuknya yang kita sebar di atas permukaan tanah. Jadi kalau ada hujan dia bisa meresap, atau kalau seperti hari ini tadi malam baru hujan, jadi karena tanahnya masih basah nanti akan dia meresap ke dalam tanah, sehingga penyerapannya mudah. Dan kita berdoa lagi, habis dipupuk ini maunya nanti malam itu hujan lagi dengan intensitas ringan, supaya pupuk yang kita sebar itu terserap ke dalam tanah. Tapi kalau intensitas hujannya deras, apalagi tinggi, ini sangat berbahaya, karena dia bisa menyebabkan pupuk itu hanyut, terbawa oleh air. Nanti yang kita pupuk kebun rumput, tapi unsur haranya lari ke sungai atau ke bedengan-bedengan atau ke parit-parit. Ini sangat tidak kita harapkan. Cara penyebaran pupuknya sama dengan pupuk padi, yaitu kita sebar. Jadi pupuk dimasukkan dalam ember supaya mudah dibawa, kemudian disebar, dilakukan penyebaran secara merata ke seluruh lapangan rumput kita. Inilah proses penyebarannya. Ini menggunakan feeling aja.
Jadi udah biasa, udah menggunakan feeding, tapi harus tersebar rata sesuai dengan dosis yang kita inginkan. Demikian dulu video kita mengenai dengan pemupukan tanaman hijauan rumput. Ini rumput yang kita pupuk ini adalah jenis Brachiaria humidicola. Ini rumput lapangan, tahan injakan, dan kemudian juga pertumbuhannya sangat bagus. Bisa digunakan untuk padang pengembalaan. Kalau untuk kambing lebih tahan dibandingkan dengan untuk sapi. Tapi kita harus lakukan rotasi pengembalaan. Kalau tidak dia bisa juga mati kalau terlalu padat populasi yang kita gembalakan. Demikian dulu video kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Ikuti video-video kita berikutnya supaya menambah pengetahuan, atau bisa juga Bapak Ibu kalau ada pengetahuan lebih silakan di-share di kolom komentar supaya nanti kami juga bisa berbenah, mendapat masukan dari Bapak Ibu penonton sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.